Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Karina. Melalui channel ini, kita akan mempelajari salah satu topik penting dalam matematika diskrit, yaitu matriks yang berkaitan dengan relasi. Mengapa ini penting? Karena matriks bukan hanya sekedar susunan angka dalam baris dan kolom, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat representasi dari suatu relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai relasi. Misalnya, hubungan pertemanan di media sosial, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil, atau hubungan antar kota dengan jalur transportasi yang menghubungkannya. Semua relasi tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk matriks, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dioperasikan secara matematis. Dengan memanfaatkan matriks, kita bisa melakukan operasi pada relasi, seperti menentukan relasi komposisi, relasi reflektif, simetris, hingga transitif. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menjadi jembatan antara konsep relasi abstrak dengan penerapan yang lebih konkret melalui representasi matriks. Selamat menyaksikan. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Dinyatakan dengan huruf kapital, dengan ukuran matriks memiliki jumlah baris M dan jumlah kolom N. Contohnya pada matriks A berukuran 3 baris dan 2 kolom. Matriks B berukuran 2 baris dan 3 kolom. Matriks C berukuran 3 baris dan 3 kolom. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran N kali N atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Notasi matriks A sama dengan ditandai dengan kurung siku dengan anggotanya memiliki elemen A dengan indeks IJ. Berikut adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0, sedangkan elemen-elemen pada diagonal utama bisa berupa bilangan 0 maupun bukan 0. Matriks ini sangat penting karena bentuknya sederhana dan sering digunakan dalam berbagai perhitungan aljabar linear. Yang kedua, matriks identitas, yaitu matriks persegi yang diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan semua elemen lainnya bernilai 0. Matriks ini berfungsi sebagai unsur netral dalam perkalian matriks, sama seperti angka 1 pada perkalian bilangan biasa. Yang ketiga, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Dengan kata lain, hanya bagian diagonal utama dan elemen-elemen di atasnya yang bisa bernilai selain 0. Yang keempat, matriks segitiga bawah. Kebalikan dari segitiga atas, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Elemen yang bukan 0 hanya terdapat pada diagonal utama dan di bawahnya. Yang kelima, matriks transpos, yaitu diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jika sebuah matriks dinotasikan sebagai A, maka transposnya ditulis A pangkat T. Matriks transpos banyak digunakan dalam operasi aljabar maupun pembuktian sifat-sifat matriks. Yang keenam, matriks simetris adalah matriks persegi yang sama dengan transposnya. Artinya, jika matriks A ditransposkan, maka akan menghasilkan matriks A juga. Kondisi ini terjadi apabila elemen-elemen di atas diagonal utama sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama. Matriks simetris sering muncul dalam aplikasi fisika dan teknik. Pada matriks juga berlaku operasi aritmatika yang mencangkup penjumlahan,
pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, maupun perkalian matriks dengan matriks. Oke, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan jika terdapat dua buah matriks atau lebih yang memiliki ukuran yang sama. Aturan penjumlahan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian pada kedua matriks atau lebih. Contohnya, ada matriks berukuran 2x2 dengan elemennya adalah A, B, C, D. Kemudian matriks yang kedua adalah E, F, G, H dengan ukuran yang sama 2x2. Maka ketika dua matriks ini dijumlahkan, jumlahkanlah letak yang bersesuaian. Elemen A itu ditambahkan dengan elemen E masing-masing karena letaknya pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Elemen B ditambahkan dengan elemen F karena letaknya pada baris ke-1 dan kolom kedua, dan seterusnya. Selama ukuran matriksnya sama, maka kedua matriks dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan. Yang kedua, perkalian matriks dengan skalar. Suatu matriks dapat dikalikan oleh skalar K dengan aturan tiap-tiap elemen pada A dikalikan dengan K atau dengan skalarnya. Contoh, di sini ada matriks berukuran 2x3 dikalikan dengan skalar K, nilainya 3, maka tiap elemen itu dikalikan dengan 3, sehingga menghasilkan 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, dan 3F. Operasi aritmatika yang ketiga adalah perkalian dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Perhatikan, jika saya punya matriks A berukuran M kali N, dikali dengan B berukuran N kali K, maka kedua matriks ini dapat dikalikan karena jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Akan menghasilkan matriks C dengan ukuran M kali K, di mana elemen-elemen dari matriks C merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen A baris M dengan elemen-elemen B kolom K. Contoh, saya punya matriks berukuran 2x3, yaitu matriks A, lalu matriks B berukuran 3x2, maka hasil perkaliannya adalah baris 1 ABC dikalikan dengan kolom 1 KLM setiap elemen-elemennya, lalu dijumlahkan. Jadi, isi dari matriks C yang berukuran 2x2 itu adalah A kali K ditambah B kali L ditambah C kali M, kemudian AN ditambah BNO ditambah CP, lalu DK ditambah EL ditambah FM, dan terakhir DN ditambah EO ditambah FP. Oke, materi sebelumnya menjelaskan tentang matriks. Hanya saja untuk pendalaman matriks lebih lanjut akan banyak dibahas pada mata kuliah aljabar linier. Kaitannya apa dengan matematika diskrit? Matriks dapat juga menyatakan sebuah relasi dari dua himpunan. Sehingga dengan dua himpunan tersebut dapat dinyatakan lebih mudah atau dapat dibaca lebih mudah dengan menggunakan matriks. Oke, apa itu relasi? Jika terdapat dua himpunan A dan B, bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Kita bisa menggunakan pasangan terurut A, B untuk menghubungkan A dan B. Yang dalam hal ini, A merupakan anggota dari A besar dan B merupakan anggota dari B kecil. Kita katakan A dihubungkan dengan B oleh sebuah relasi. Contoh 1. Misalkan anggota A adalah
himpunan mahasiswa yang terdiri dari Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, dan Aditya. Himpunan B adalah himpunan kendaraan dengan mereknya Toyota, Daihatsu, Mercedes, dan VW. Kemudian terdapat sebuah R, yaitu relasi yang menyatakan mahasiswa dan mobil yang dikendarainya. R dipetakan sebagai pasangan Hasan, Daihatsu, Romi, Toyota, Yusuf, Mercedes, Aditya, Toyota. Artinya, dari relasi R tersebut kita mengetahui bahwa Hasan mengendarai Daihatsu, Romi mengendarai Toyota, Yusuf mengendarai Mercedes, dan Aditya mengendarai Toyota. Tanti di sini tidak mengendarai mobil apapun. Atau mobil VW juga tidak dikendarai siapapun di dalam relasi ini. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Notasinya adalah R subset dari A cross B. A relasi B adalah notasi untuk A, B anggota R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A tidak berelasi dengan B adalah notasi untuk A, B bukan anggota dari R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Contoh 1, misalkan terdapat himpunan A nama mahasiswa dan B adalah mata kuliah yang diambil. A cross B akan menghasilkan pasangan berurut Amir, IF 221, Amir, IF 251, Amir IF 342, Amir IF 323, dan seterusnya sampai dengan Cecep. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, di mana ditandai dengan kode yang memiliki kode ganjil. Maka pasangan relasinya adalah R Amir, IF 251, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, Cecep IF 323. Dapat dilihat bahwa R adalah subset atau subbagian dari himpunan A cross B. A adalah daerah asal dari R dan B adalah daerah hasil dari R. Ambil contoh, Amir IF 251 adalah anggota dari R. Amir IF 342 bukan anggota dari R. Karena R-nya tadi adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Sementara Amir IF 342 adalah pasangan mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil pada semester genap. Contoh lainnya, misalkan P adalah 234, Q adalah 24, 89, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q anggota dari R, jika P habis membagi Q, maka himpunan relasinya akan diperoleh 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Ini semua akan menghasilkan jika P habis membagi Q. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A cross A. Contoh, misalkan R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9
yang didefinisikan oleh X, Y elemen dari R jika X adalah faktor prima dari Y. Maka R akan menghasilkan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Ini yang dimaksud himpunan pasangannya akan mengambil dari himpunan A itu sendiri. Representasi dari relasi ada berbagai cara. Salah satunya tadi matriks. Yang paling sering kita temui adalah nomor 1, representasi relasi dengan diagram panah, di mana terdapat dua himpunan A ditaruh sebelah kiri, dihubungkan dengan sebuah anak panah dengan sebuah himpunan yang ada di sebelah kanan, misalkan B. Contoh yang sebelumnya saya coba petakan dalam bentuk diagram panah. Misalkan himpunan A adalah nama mahasiswa Amir Budi Cecep, B adalah nama mata kuliah. Kemudian relasinya adalah mata kuliah pada semester ganjil, maka dapat dipetakan bentuk relasinya, diagram panahnya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian representasi relasi yang kedua juga mudah atau sering kita buat itu dalam bentuk tabel. Di mana kolom pertama dari tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Contohnya di tabel kedua, P dan Q, relasinya adalah P habis membagi Q. 22, 24, 44, 28, 48, 39, 315. Nah, yang ketiga adalah representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A yang terdiri dari A1, A2 hingga AM, dan B adalah B1, B2 hingga Bn, maka relasi R dapat disajikan dengan matriks sebut matriks M dengan ukuran matriksnya adalah baris sebanyak M, kolom sebanyak N, di mana isi dari elemen M-nya itu berisikan nilai 1 jika ada pasangan pada relasi tersebut, atau 0 jika tidak ada pasangan pada relasi tersebut. Saya ambil pada contoh 3, relasi R yang dapat dinyatakan dengan matriks 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jika dalam hal ini baris adalah Amir Budi Cecep, maka kolomnya adalah mata kuliah. IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Atau pada contoh 4, relasi R-nya menjadi bentuk 11100, 00011, 0110. Bentuk representasi relasi yang terakhir adalah dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau direct graph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B elemen dari relasi, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut dengan simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A itu lagi. Busur semacam ini disebut gelang atau loop.
Contoh, misalkan relasinya adalah A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Adalah relasi pada himpunan ABCD. Maka saya dapat buat grafnya ada 4 simpul, kemudian anah panahnya itu menjadi relasinya. A, maka dia akan membentuk sebuah loop, lalu bergerak A ke B, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, C ke D, D ke B. Baik, itulah pembahasan kita mengenai matriks relasi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep dasar yang penting dalam matematika diskrit. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan soal-soal agar pemahaman semakin kuat. Jika ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar ya, kita bisa diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar.